Tiongkok adalah negara yang mewariskan kebudayaan selama 5.000 tahun. Langit dan manusia menyatu mewakili pandangan nenek moyang terhadap alam semesta. Perbuatan baik dan jahat pasti ada balasannya merupakan pengetahuan umum di tengah masyarakat. Sesuatu yang diri sendiri tidak menghendaki, jangan dilakukan pada orang lain, adalah dasar moral kebaikan sebagai manusia. Setiap berbakti, berbudi luhur, persaudaraan adalah standar hidup bagi seseorang. Kebajikan, persaudaraan, kesopanan, kebijaksanaan, keyakinan adalah sebagai fondasi moral yang menstandarisasi manusia dan masyarakat. Dengan prasyarat tersebut, kebudayaan Tiongkok telah menampakkan ketulusan, kebaikan, keharmonisan, toleransi, dan ciri khas baik lainnya. Tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok berhasil merebut kekuasaan. Disinilah masa-masa akhir dari kebudayaan tradisional bangsa Tiongkok. Bentuk pemikiran Partai Komunis yang bertentangan dengan kebudayaan tradisional Tiongkok membuatnya menganggap budaya tradisional Tiongkok sebagai feodal tahayul. Selain itu, Partai Komunis secara tegas tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya balasan dari perbuatan jahat dan lain-lain. Maka itu, segala tradisi Tiongkok dan benda-benda kuno dihancurkan. Partai Komunis Tiongkok secara terbuka juga mengatakan, tujuan mereka hanya dapat dicapai dengan menggunakan kekerasan. Maka itu bagi pihak yang melangkah bertentangan dengan paham komunis, akan dihadapkan dengan kekerasan ala partai seperti yang terjadi pada saat revolusi kebudayaan. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin tidak berani menyelami benda-benda ini. Banyak inti kebudayaan tradisi yang hilang tak terwariskan. Sampai tahun 1979, arus reformasi mulai mewarnai kebijakan pemerintahan. Berangsur-angsur telah mengendurkan pengawasannya atas kehidupan materi dan kebebasan batiniah. Tetapi pengendalian ketat terhadap ideologi masih tetap berlangsung. Hal ini menyebabkan segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan ideologi ateis dari Partai Komunis seperti aliran kepercayaan, seiring waktu dan ruang, diizinkan untuk bertahan dan berkembang. Tapi mereka juga dihadapkan pada ancaman dibredel setiap waktu oleh Partai Komunis. Pada tahun 1995 di musim semi, secara resmi Cuan Falun diterbitkan, dan segera setelah itu, atas undangan dari negara-negara lainnya, Mr. Li Hongzhi mulai berkunjung ke luar negeri menyebarkan Falun Gong. Meskipun Mr. Li tidak berada di Tiongkok, namun jumlah orang yang ikut Shulen terus bertambah. Semenjak Falun Tafa disebarkan pada tahun 1992, Falun Tafa telah memperoleh lebih dari 1.000 piagam penghargaan dari berbagai pemerintah dan kalangan masyarakat dunia. Ketika Mr. Li pertama kalinya memberikan ceramah di Beijing pada tahun 1992, hanya 200 orang yang hadir. Sekarang di seluruh dunia, ada lebih dari ratusan juta praktisi Falun Gong.
Popularitas Falun Gong yang berkembang pesat membuat cemburu Partai Komunis Tiongkok. Kenyataannya bahwa jumlah praktisi Falun Tafa melampaui jumlah anggota Partai Komunis yang terdaftar. Bahkan, banyak dari anggota partai juga turut berlatih Falun Gong. Hal ini membuat cemburu beberapa pimpinan tertinggi Partai Komunis, khususnya mantan Presiden Jiang Zemin. Karena itu, Jiang Zemin mulai mengeluarkan perintah-perintah dan propaganda yang bersifat menekan Falun Gong. 今天早上到公园转一圈，就会发现 Pada saat yang sama, jumlah orang yang ikut Julian Falun Gong terus meningkat. Hingga tahun 1998, jumlahnya telah melampaui angka 100 juta. 身体在各个方面呢都有了很大的变化。 Segera setelah itu, Badan Keamanan Umum Negara mulai melakukan pemeriksaan rahasia terhadap Falun Gong. Penyelidikan rahasia Badan Keamanan Umum Negara akhirnya terhenti karena mereka tidak dapat menemukan bukti-bukti ilegal apapun atas Falun Gong. Sejumlah personel yang dikirim ke setiap lokasi latihan bahkan telah masuk ke dalam barisan Julian Falun Gong. Musim gugur berlalu, musim dingin tiba. Salju menyelubungi bumi utara. Sebuah cobaan yang lebih keras tiba seiring dengan datangnya musim dingin. 99年不久以后的话呢，发现这几位这个老干部的话呢，他不练了，我们感觉到他是不是有什么身体不舒服啊？所以后来的话呢，经过一了解的话，不是这样的哈，因为听讲的话呢，传下来的话呢，他们共产党，因为他们都是共产党员。 党内的话呢，已经是不允许他们下命令的话呢，不允许他们练了。这个不长，又接着不久的话呢，又传下来，又传下来，就我们是非法组织。 Para praktisi Falun Tafa mulai menulis surat dan menghadap ke kantor redaksi maupun lembaga pusat yang terkait guna meluruskan propaganda yang dilontarkan terhadap Falun Gong. Karena 修这些人呢，各个阶层的都有，党政军的都有，有的是受党教育啊。 那就几十年的，对党是有深厚的感情的。为什么这个情况还这么练呢？就说明这个功好啊，说明这功好，不违背我们党的政策。但是我不可思议在哪地方呢？为什么呢？这个我们国家有关部门呢、从那个76年一直到现在啊，还有些非议。 96年呢，一直到现在还有非议，这是不可思议的。应该关心人民生活吗？关心人民的疾苦吗？为什么还这么多非议呢？我就这个有感受。 Surat-surat yang dilayangkan oleh para praktisi serta kedatangan mereka ke berbagai instansi untuk mengklarifikasi fakta tentang Falun Gong tidak membuahkan hasil yang positif. Mereka kemudian berinisiatif untuk memberitahukan kondisi yang sebenarnya kepada pihak pemerintahan tertinggi di Beijing. Pada tanggal 25 April 1999, sekitar 10.000 praktisi berkumpul dengan damai di luar pintu gerbang Dewan Negara Zhongnanhai di Beijing. Mereka memohon untuk diberi hak dan izin berlatih Falun Tafa dalam kondisi yang tenang dan suasana yang penuh toleransi. Pengumpulan secara damai ini dilihat oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang sangat rapi dan tidak menyalahi hukum. Kejadian ini memecahkan rekor dalam sejarah Tiongkok, di mana begitu banyak orang memohon secara damai kepada pemerintah. Sore itu, setelah selesai memohon, para praktisi memunguti semua sampah di jalan dan pulang tanpa keributan. Kejadian 25 April tersebut diliput pula oleh media massa barat. Tetapi dalam negeri Tiongkok sendiri, perbedaan paham spiritual antara Partai Komunis Tiongkok dengan Falun Tafa membuat Partai Komunis kembali menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya melenyapkan Falun Tafa.
kobaran api untuk memusnahkan Falun Tafa telah disulut. Sebuah rencana Partai Komunis untuk melenyapkan Falun Tafa telah disusun.